Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Hasan Sadili SPD dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sarah Aulia selaku moderator yang akan memandu presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Langsung saja materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Nihilatur Muniroh. Kepada Nihila, waktu dan tempat dipersilakan. Peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Indonesia memiliki peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha yang sangat banyak tersebar di berbagai daerah. Peninggalan-peninggalan tersebut masih ada yang tersimpan di museum, ada juga yang berada di lokasi yang sekarang jadi objek wisata. Peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha tersebut hingga sekarang dijadikan frekuensi atau bahan untuk guru sejarah atau ilmu pengetahuan sosial saat memberikan pelajaran kepada para murid-muridnya. Peninggalan kerajaan Hindu. Peninggalan sejarah Hindu tersebar di seluruh Indonesia. Banyak dari peninggalan ini yang menjadikan tempat wisata. Beragam peninggalan tersebut antara lain, yang pertama prasasti, kedua candi, 3 arca atau patung, 4 kitab. Yang pertama prasasti. Prasasti tersebut juga dengan tulis batu. Hal ini karena prasasti merupakan batu yang berisi informasi penting mengenai sejarah. Prasasti-prasasti tersebut tertulis dengan huruf Palawa, berbahasa Sangkakerta, bahasa Melayu kuno, dan Jawa kuno. Contoh prasasti dari peninggalan Hindu adalah Prasasti Kutai, Kalimantan Timur, Prasasti Ciatrem, Bogor, Prasasti Cangkal, Magelang, Prasasti Dinoyo, Malang, Prasasti Jambu, Bogor. B. Candi. Candi merupakan salah satu peninggalan sejarah yang berupa bangunan. Pada zaman dahulu, candi digunakan sebagai tempat ibadah, namun sekarang ada beberapa candi yang juga dijadikan tempat wisata. Contoh candi dari peninggalan Hindu adalah Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Candi Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah, Candi Gedong, Songo, Semarang, Jawa Tengah, Candi Jago, Malang, Jawa Timur. Tiga arca atau patung. Arca atau patung adalah salah satu peninggalan sejarah yang berupa benda, biasanya berupa tokoh yang dihormati. Arca atau patung digunakan sebagai penghormatan terhadap tokoh tersebut. Contoh arca atau patung dari peninggalan Hindu adalah 1. Arca Airlangga dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Kedua, Kertarajasa Jayawardhana, patung perwujudan raja pendiri Kerajaan Majapahit. Yang ketiga, Prajna Paramita, perwujudan Kendedes dari Kerajaan Singosari. Yang keempat, kitab. Kitab adalah sebuah karya sastra para pujangga pada masa lalu yang bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkapkan suatu peristiwa sejarah. Contoh kitab dari peninggalan Hindu adalah 1. Kakawin Bharatayuda. Kitab ini berisi kisah peperangan kaum Korawa dan Pandawa. Yang kedua, Kakawin Hariwangsa. Kitab ini berisi kisah saat Prabu Kresna, titisan Batara Wisnu, ingin menikah dengan Dewi Rukmini dari negeri Kundina, putri Prabu Bismaka. Yang ketiga, kitab Lubdaka, berisi kisah seorang pemburu yakni Lubdaka yang masuk surga karena ia mengadakan pemujaan atas Siwa. Selanjutnya, peninggalan kerajaan Buddha. Pada abad ke-7 Masehi, kerajaan Buddha berdiri di Indonesia untuk pertama kalinya. Keberadaannya pun turut memengaruhi berbagai bidang di tanah air, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Berikut peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Candi Kalasan. Candi Buddha tertua di Yogyakarta ini dibangun oleh Rakai Panangkaran, raja dari dinasti Shailendra yang juga mengkonsep pendirian Borobudur.
Candi ini selesai dibangun pada tahun 778 Masehi. Yang kedua, Candi Borobudur. Candi Borobudur didirikan pada Wangsa Shailendra, tepatnya oleh Raja Samarutungga. Kemudian candi ini diselesaikan oleh putrinya, Ratu Pramudawardhani. Yang ketiga, Candi Mendut. Candi Mendut terletak di Magelang, Jawa Timur. Candi Mendut dibangun pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Shailendra. Namun, peninggalan ini ditemukan pada 1908 oleh J.G. de Carparis, seorang arkeolog asal Belanda. B. Prasasti. Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Kalingga. Prasasti ini ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Tukmas dibuat dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Kuning Wukir di Desa Canggal. Prasasti ini kuno. Peninggalan bersejarah ini memuat kisah tentang jiwa Kunja yang dibutuhkan oleh Raja Sanjaya. Kitab Sutasoma. Kitab ini dikarang oleh Empu Tantular. Salah satu ungkapan yang terkenal dari kitab Sutasoma adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dawa. Kitab Negara Kertagama abad ke-13. Kitab Pararota abad ke-13. Ronggalawe abad ke-13. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menerangkan maupun kesalahan lain yang dapat menyinggung. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.